Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pada pertemuan selanjutnya telah kita bahas mengenai apa itu asyirkul akbar wa ma huwa syirkul ashar. Kemudian contoh-contohnya dan juga perbedaan konsekuensi antara syirik besar dan juga syirik kecil. Fa'in qila, apabila dikatakan mad dalil, apa dalil ala anna a'zamal awamiri, bahwasannya perintah yang paling agung at-tauhid adalah tauhid. Sudah dapat? Halaman 55 baris ke-4 dari bawah. Fa'ingkil, apabila dikatakan mad dalil, apa dalil ala anna a'zamal awamir, bahwasannya perkara atau perintah yang paling agung yang diperintahkan at-tauhid adalah tauhid. Wa a'zamun nawahi, dan larangan yang paling besar asyirku adalah syirik. Dalla ala dzalik, yang menunjukkan akan hal tersebut nususun adidatun, dalil-dalil yang banyak. Minha, diantaranya annallaha, sesungguhnya Allah, hina awsa, ketika berwasiat al-ibadah kepada hambanya, bil wasaya al-ashar, dengan 10 wasiat. Ibtada'aha, Allah memulai 10 wasiat tersebut bitauhidi, dengan tauhid. Wattahdhiri, dan melarang minasyirki, dari kemusyrikan. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, Qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah, mari bacalah apa yang diharamkan oleh Tuhanmu terhadap kalian. 1. Allah tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa aidan, dan juga fa innallaha, sesungguhnya Allah, dzakara, telah menyebutkan anna syirka, sesungguhnya kemusyrikan, huwa, yaitu syirik, muhbitul a'mal, menghapus amalan-amalan. Walaqad uhiya ilaika, dan telah diwahyukan kepadamu Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang yang sebelummu wahai Muhammad, la in asyrakta, apabila engkau menyekutukan Allah, la yahbabanna amaluka, maka sungguh amalanmu akan terhapus, wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Wa minha, dan diantara dalilnya, annallaha, sesungguhnya Allah, hina dzakara syirka, ketika menyebutkan syirik, bayyana, Allah menjelaskan, annahu, bahwasannya sesungguhnya perbuatan syirik, la yughfar, tidak diampuni. Fadalla ala idhamihi, maka dalil yang menjelaskan tentang parahnya kesyirikan, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, an yushraka bihi, sesiapapun yang menyekutukan Allah, wa yaghfiru, dan Allah mengampuni, ma duna dzalika, selain syirik,
liman yasha, kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa dzakara, dan Allah telah menyebutkan, annahu, sesungguhnya syirik, a'zamuz zulmi, kezaliman yang paling besar. Faqala, Allah berfirman, inna syirka, sesungguhnya kemusyrikan, la zulmun azim, adalah kezaliman yang sangat besar. Qala Sa'di, Syekh As-Sa'di berkata, fakana a'zamu maqamati da'watihi sallallahu alaihi wasallam, kedudukan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling agung adalah da'watuhu ila tauhidil khalis, dakwanya menyerukan kepada tauhid yang murni, wan nahyu an diddihi, dan melarang dari kemusyrikan. Da'an nasa lihada, Nabi berdakwah kepada manusia untuk tujuan ini. Wa qarrarahullah, dan Allah Ta'ala telah menetapkannya fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Wa sarafahu biturukin katsira, dan mentasarrufkannya dengan beberapa cara yang banyak, wadihatin, yang jelas, tubayyinu, menjelaskan, wujubat tauhidi, kewajiban bertauhid, wa husnihi, dan memperbagusi tauhidnya, wa tu'inuhu, dan membantunya, tariqan, kepada jalan, ilallah, kepada Allah, wa ila dari karamati, dan kepada kampung kemuliaan. Wa qarrara, dan telah menetapkan, ibtalus syirk, pembatalan syirik, wal madzahib ad-dharrah, dan madhab-madhab yang berbahaya, biturukin katsira, dengan beberapa cara, ihtawa alaihal Qur'an, yang terkandung di dalam Al-Qur'an, wahiyya, yaitu ahlabus suwar al-makkiyah, kebanyakan surat-surat makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah. Wa qala Syekh Hafidz Al-Hakami fi manzumatihi, Syekh Hafidz Al-Hakami di dalam manzumahnya, awal wajibin, kewajiban pertama, alal abidi, atas seorang hamba, ma'rifatur rahman, mengenal ar-rahman, bitauhid, dengan tauhid, idh huwa, yakni dengan tauhid, min kullil awamiri, pada setiap perintah, a'zamu, itu agung, wa huwa, yaitu tauhid, nau'ani, dua macam, ayyan man yafham, bagi siapa saja yang memahami. Idza alimta, apabila engkau telah mengetahui hadza ini, fal wajib alaika, maka kewajiban atasmu, ya talibal ilm, wahai penuntut ilmu, antu'na ghayatal inayati bid-da'wah, agar memperhatikan dengan serius tentang dakwah ila tauhidillah, kepada tauhidullah, wa nabdhi syirki, dan meninggalkan kesyirikan, kabirihi wa shaghirihi, besar maupun kecil. Fal ardu, bumi ini, fi zamanina, dalam zaman ini, qad katsura fihal isyrak, telah banyak terjadi kemusyrikan, wadda'iyatu ilallah, dan seorang da'i yang mengajak kepada Allah,
huwa yaitu dai tersebut at-tabibu dokter alladzi yang yudawi mengobati haula'il marda orang-orang yang sakit. Wa'alam dan ketahuilah anna hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amru bit tauhid, perintah untuk bertauhid, wal bada'atu bihi qabla kulli syai, dan memulai segala sesuatunya dengan tauhid sebelum yang lainnya. Falam yakul, dan janganlah mereka katakan inna da'wati lit tauhid, sesungguhnya dakwahku menyeru tauhid, satahijun nasu alayya, akan membuat orang-orang menjauhi diriku, wa taj'aluhum yu'raduna anni, dan menjadikan mereka berpaling dariku. Bal ibtada'a bihi, akan tetapi mulailah dengan dakwah tauhid. Fasarat al-mufasala bainahu wa baina qaumihi, sehingga terjadi perpisahan antara dia dan kaumnya. Wa kadza Ibrahim alaihissalam, begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa inna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala qala bersabda anhu mengenai hal tersebut fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, telah berada dalam kalian sebuah contoh yang bagus pada Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, idh qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan terlepas dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari sesembahan kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawa wal baghdha hatta tu'minu billahi wahdahu. Wa idza alimta, apabila engkau telah mengetahui, anna da'wata lit tauhid, sesungguhnya dakwah tauhid, ia yaitu thariqul anbiya, jalan para nabi. Fa'lam, maka ketahuilah, anna man salaka thariqahum, barang siapa yang menempuh jalan para nabi, fala rubbama nalahu ba'dha ma nalahum minal adha, maka bisa jadi kalian akan mendapati apa yang telah didapati oleh para nabi dengan berbagai hal yang menyakitkan. Fal yasta'id lidzalik, maka bersiaplah untuk hal tersebut. Fal anbiya, para nabi, nalahum minal adha fi sabili dzalika katsir, mereka mendapatkan siksaan, hal yang menyakitkan, fi sabili dzalika, dalam jalan dakwah, al-katsir, sangat banyak sekali. Qala Ibnu Qayyim berkata, wat tariqu tariqu ta'abin, jalan dakwah itu adalah jalan lelah, fihi, yang di dalamnya Adam, Nabi Adam, wa nahali ajrihi, dan menyeru untuk dakwah tauhid, Nuh, Nabi Nuh, warumia, dan dilempar finnar, dalam api, Al-Khalil, Nabi Ibrahim, wa'ab ja'a, dan dibaringkan, lidzabahi, untuk disembelih. Siapa? Ismail, Nabi Ismail. Wabi'a Yusuf, dan dijual Nabi Yusuf, bisamanin bakhsin, dengan harga yang murah sekali, wala bisa fisijni bid'a sinin, dan dipenjara selama beberapa tahun, wa nasyara bil minsyari Zakaria, dan digergaji Nabi Zakaria, wa dzabaha sayyidul hasur, dan disembelih Yahya, wa qasad dar,
dan mendapati kesulitan yang amat sangat Nabi Ayyub alaihissalam. Wa zada ala miqdari buka, dan banyak menangis Nabi Dawud. Wa sara ma'al wahash, dan berjalan dengan hal-hal yang menakutkan Nabi Isa alaihissalam. Wa alajal faqr, dan menolong orang fakir. Wa anwa'il adha, dan mendapati berbagai hal yang menyakitkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita jelaskan. Setelah kita mempelajari mengenai syirik besar dan kecil, maka kalau dikatakan apa dalil bahwasannya perintah yang paling agung adalah tauhid dan larangan yang paling besar adalah syirik, dalilnya apa? Maka kita harus tahu dalilnya. Diantaranya adalah banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwasannya perintah yang agung adalah tauhid dan larangan yang besar adalah syirik. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 151, ketika Allah menyampaikan pesan wasiat-wasiat kepada hambanya dengan 10 wasiat. Allah taala memulai dengan tauhid dan mewanti-wanti jangan sampai kecemplung ke dalam kesyirikan. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum an la tusyriku bihi syai'an. Ini dalilnya yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, Allah juga menyebutkan bahwasannya syirik itu bisa menghapus amalan-amalan kita. Jadi rugi, kita nggak punya saldo, nggak punya deposit. Kita sudah mendepositkan uang, mendepositkan amalan-amalan capek-capek kita kerja, tapi hangus semua. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau syirik, maka semua amalnya akan terhapus dan termasuk orang-orang yang merugi. Dalil yang ketiga, bahwasannya Allah Ta'ala menjelaskan perbuatan syirik itu tidak diampuni dosanya, saking besar bahaya kesyirikan tersebut, sehingga Allah Ta'ala tidak mengampuninya. Dalam surat An-Nisa ayat 116, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa 116. Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian dalil yang keempat, Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Luqman ayat 13, Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kemusyrikan adalah kezaliman yang amat besar. Sehingga sebisa mungkin kita menjauhi berbagai praktek kesyirikan, baik besar maupun kecilnya. Syekh As-Sa'di menjelaskan bahwasannya kedudukan dakwah yang paling agung adalah dakwah tauhid murni dan melarang dari perbuatan syirik. Maka kita dakwakan ini dakwah tauhid. Allah Ta'ala telah mengokohkannya di dalam Al-Quran dan telah menjelaskan dengan berbagai cara yang jelas mengenai kewajiban kita untuk bertauhid. Begitu juga telah dijelaskan mengenai bagaimana kemungkaran syirik, kesalahan syirik, dan mengikuti sekte-sekte yang
menyimpang. Jadi kita harus hati-hati, jangan asal mengikuti ada ajakan misalnya ayo ngaji ke sana atau apa ya. Nah, itu karena syaitan menghiasi seakan-akan itu indah, padahal ternyata sesat. Maka kita harus tahu ilmunya. Dan juga ya kebanyakan dijelaskan di dalam surat-surat Makkiyah. Kemudian juga Syekh Hafidz Al-Hakami menjelaskan dalam manzumahnya juga bahwasannya kewajiban yang pertama bagi seorang hamba adalah ma'rifatur rahman bitauhid, mengenal Allah dengan tauhid. Maka kita sebagai seorang penuntut ilmu, kalau sudah mengetahui apa sih kewajiban bagi kita, kewajiban yang paling besar adalah senantiasa memperhatikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi kemusyrikan besar maupun kecil. Karena apa? Di dunia sekarang kita ini banyak merajalela bentuk-bentuk kemusyrikan. Bukan cuma offline, online pun banyak. Saya itu nggak pernah buka TikTok walaupun punya akun. Ada macam-macam itu, karena suka anak-anak santri itu tanya, Umi apa hukumnya ini, apa itu? Di TikTok itu ada kayak semacam judi online kan? Saya nggak ngerti juga, anak-anak itu yang lebih tahu. Anak-anak kekinian itu ada, jadi kita nonton live terus apa lagi tuh? Terus ada juga room apa itu? Macam-macam lah. Saya nggak ngerti karena nggak pernah buka TikTok. Jadi bentuk-bentuk kemusyrikan ada di depan mata walaupun kita nggak pergi kemana-mana. Kita di rumah, kita di kamar, pas buka handphone ada saja ya bentuk-bentuk kemusyrikan, misalnya ramalan-ramalan lah, zodiak segala macam. Nah ini harus kita hindari. Dan seorang dai itu laksana seorang dokter, di mana ketika sudah terjangkit wabah syirik, ya penyelewengan dalam hal akidah, maka seorang dai ini tugasnya seperti dokter yang mengobati pasien-pasien yang terkena penyakit tersebut. Maka tantangannya berat. Memang nanti kita kalau kita menjelaskan ke keluarga, ke saudara, kita akan dicemooh. Misalnya, sudah nggak usah kerja di finance gitu, ya, cari yang lain. Mumpung karirnya belum nanjak di lembaga finance misalnya. Lembaga finance itu kan bergerak di bidang ribawi ya, pembiayaan beli rumah kah, beli motor, beli kendaraan, beli mobil ya. Maka pasti akan kita pasti akan didebat, dijauhi, dicemooh. Iya, tante sudah sukses, sudah kaya, kita ini masih meniti karir, cari kerjaan, tidak semudah dengan teori yang tante jelaskan misalnya. Maka kita akan dijauhi, akan dicemooh karena kita mendakwakan nahi mungkar. Mumpung belum bagus karirnya. Kalau karirnya sudah nanjak di lembaga finance, nanti dia sudah jadi manajer, jadi direktur, bahkan kan sayang kalau mau resign, kalau mau keluar. Sudah tinggi karirnya, jabatannya ada, ininya sudah besar, gajinya, profitnya, bonusnya dan seterusnya. Maka pasti kita akan mendapati gejolak-gejolak tersebut, dijauhi, dicemooh, mentang-mentang sudah sukses, mentang-mentang sudah kaya, nggak tahu kita ini yang di bawah ini masih susah cari nafkah, ya. Dan disitulah tantangan dakwanya, ya. Sebagaimana juga dakwah tauhid ini adalah dakwah para nabi, di mana barang siapa yang menempuh jalan tersebut pasti dan mungkin akan mendapati hal-hal yang tidak mengenakan, ya, dari hal-hal yang menyakitkan. Bagaimana lelah dan capeknya, pikiran, fisik, ya, tenaga. Sebagaimana juga bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dilempar ke dalam
api di tafsir ayat sebelumnya yang telah kita bahas, ya. Karena apa? Menyeru kepada dakwah tauhid. Kisahnya bagaimana di surat Al-Anbiya kemarin? Samir ya, patung dari emas, dan Azar ayahnya ya. Kemudian ada rekayasa menghancurkan patung dan seterusnya yang telah kita pelajari. Akhirnya Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Tetapi apinya menjadi dingin. Allah Ta'ala berfirman, Qulna ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Jadi saling keterkaitan antara tafsir ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari dengan materi akidah. Bagaimana juga Nabi Ismail alaihissalam kemudian dibaringkan oleh sang ayah untuk kemudian dikorbankan atas perintah Allah, ya, dalam menjalankan dakwah tauhid. Nabi Yusuf alaihissalam dijual dengan bisamanin bakhsin, dengan harga yang murah, kemudian dipenjarakan karena sebuah fitnah, dan seterusnya, sampai pada cemooh, celaan, hal-hal yang menyakitkan, ancaman yang didapati oleh Nabi Muhammad SAW. Al-amrul khamis, perkara yang kelima, qad yatabadarul su'al, terkadang terbesit pertanyaan. Wa huwa idza arafna, kalau kita sudah mengetahui anna tauhidah, bahwasannya tauhid yasmulu, mencakup anwa'an salasa, macam tauhid yang tiga. Apa saja kemarin? Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Fahuna, maka di sini dzakara telah menyebutkan al-musannif, pengarang kitab, ifradallah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah. Falima lam yadhkur, mengapa tidak disebutkan illa kecuali tauhid al-uluhiyah, tauhid uluhiyah saja. Wa kadza fi syirk, begitu juga dalam kesyirikan. Wal jawab, jawabnya adalah annal musannif rahimahullah ta'ala, penulis rahimahullah ta'ala, la yakhfa alaihi, tidak samar baginya, anna tauhid, bahwasannya tauhid yashmulul anwa' as-salasa, mencakup pembagian tauhid yang tiga. Wa innama, akan tetapi, nabbahu, beliau mewanti-wanti ala wahid, atas satu. Kenapa? Li'annal istilafa, karena perbedaan, qad waqa'a alaihi, terdapat pada tauhid yang satu ini. Wa huwa, yaitu tauhidul uluhiyah, yakni tauhid uluhiyah. Walidzalik, maka dari itu, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Fada'watul anbiya, maka dakwah para nabi, wa da'watul rusul, dan dakwah para rasul, ghalibuha, kebanyakan, yaduru ala tauhidil uluhiyah, seputar tauhid uluhiyah. Amma tauhidur rububiyah, adapun tauhid rububiyah, fakasiran minan nas, kebanyakan manusia, hatta kuffar Quraisy, sampai kafir Quraisy pun, yu'minuna bihi, beriman kepada tauhid rububiyah, wa yusaddiquna bihi, dan membenarkan tauhid rububiyah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, kulli manil ard wa man fiha in kuntum ta'lamun, sayaquluna lillah. Innamal iskal, adapun permasalahan, wal khalal, dan kekurangan, waqa'a, terjadi, fi tauhidil uluhiyah, pada tauhid uluhiyah. Fanabbahu syekh, maka syekh mengingatkan, ala dzalik, atas hal tersebut. Wa hadza, dan ini, min babi dzikri ba'di afradil am,
masuk dalam bab menyebutkan sebagian dari anggota yang secara umum. Wa illa, kalau tidak, fat tauhid, maka tauhid yashmul, mencakup tauhid al-uluhiyah, tauhid uluhiyah, wa tauhid al-rububiyah, tauhid rububiyah, wa tauhid al-asma wa sifat, dan tauhid asma wa sifat. Kulluha, semuanya, dakhilatun, masuk, fi tauhidillah, di dalam tauhidullah. Khulasatul kalam, ringkasannya, annal hanifiyah, sesungguhnya hanifiyah, hiya, yaitu anta'budallaha azza wa jalla, engkau menyembah Allah Ta'ala, mukhlisan, murni, lahu, hanya kepada Allah, wa muwahhidan, dan mengesahkan Allah, wala taqa'u fi syai'in, dan tidak terjatuh pada sesuatu, minasyirki, dari kemusyrikan. Jadi terkadang terbesit soal, mengapa kita sudah mengetahui tauhid itu ada 3, tapi kenapa penulis dalam kitab ini lebih fokus kepada tauhid uluhiyah? Begitu juga tentang kesyirikan. Maka disebutkan bahwasannya sebagaimana kita ketahui tauhid ada 3, apa saja? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tapi Syekh lebih banyak mewanti-wanti, mewarning tentang tauhid uluhiyah, di mana banyak terjadi kemusyrikan dalam bab tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah kemarin? Mengesahkan Allah Ta'ala dalam hal beribadah. Allah Ta'ala telah mengutus pada setiap umat Rasul agar mereka menyembah Allah dan menjauhi tauhid. An-Nahl ayat 36. Maka dakwah para nabi dan rasul adalah dakwah tauhid uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah, apa itu tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah dalam hal Allah lah sang pencipta, sang pemberi rezeki, sang pengatur alam semesta. Kalau tauhid rububiyah, orang kafir Quraisy pun mengimani ini. Oh, Allah turunkan hujan, Allah yang menciptakan alam semesta. Kalau ditanya siapa yang menciptakan kalian? God, Tuhan. Hatta orang yang tidak beriman dan tidak memiliki agama akan mengatakan, oh my God, siapakah pemilik langit dan bumi dan isinya? Saya quluna lillah, semuanya milik Allah. Tapi permasalahannya yang banyak terjadi kesalahan adalah dalam tauhid uluhiyah, sehingga banyak diwanti-wanti dalam perkara tauhid uluhiyah. Berbicara tauhidullah, pasti itu mencakup ketiganya, yakni tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Yakni ringkasan dalam pembahasan ini bahwasannya apa sih yang dimaksud dengan al-hanifiyah? Yakni beribadah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidullah, itulah al-hanifiyah. Demikian wallahu taala alam wa ahkam wa ajal.